Kita akan lihat kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saya hari ini bicara tentang Allah mencari penyembah yang benar. Jadi dia pas dengan suasana pada minggu hari ini. Saya berkata, Tuhan, saya mau bicara tentang penyembahan. Meskipun hari ini kita ada perjamuan kudus, ada perjamuan Tuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Tetapi izinkan saya untuk berbicara tentang apa penyembahan itu. Penyembahan seperti apa yang disukai Tuhan. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Di dalam Injil, kita lihat Injil Yohanes. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Kita baca 2-3 mulai. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus memberkati. Allah mencari penyembah yang sesuai dengan hatinya, yang pas dengan hati Tuhan. Pada pasal ini kita bercerita, di sana ada tentang sebuah kisah bagaimana Yesus meminta tolong untuk meminta seteguk air kepada seorang perempuan Samaria. Dalam kisah ini dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang Samaria. Dan perempuan ini sudah bersuamikan 5 orang. Dan semua tidak sah di mata hukum. Nah, oleh sebab itu dalam kisah ini di sana dikisahkan tentang Yesus membantah dan Yesus memberikan semacam satu pelajaran penting dalam hal penyembahan. Kristus memberikan semacam satu metode penyembahan yang sangat-sangat luar biasa. Kepada siapa? Kepada perempuan Samaria ini. Dan bahkan kepada saya dan saudara, tentu kita semua. Yesus menantang sebuah sistem penyembahan yang salah. Karena di zaman Yesus pada waktu itu, penyembahan dia hanya semacam rutinitas dan itu jadi semacam ritual saja, ritual agama. Jadi dalam percakapan itu Yesus memberikan semacam sistem penyembahan yang baru. Dia membuka pemikiran daripada perempuan Samaria dan kita semua
Ada semacam sistem penyembahan yang luar biasa yang ditanamkan dan diajarkan oleh Kristus. Karena perempuan dan Kristus ini mereka semacam saling berdebat. Perempuan bilang kami menyembah Tuhan di atas gunung Gerizim. Tetapi adalah yang berkata di Yerusalem lah yang lebih bagus. Karena semua orang berkiblat ke Yerusalem, semua orang pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria tidak. Di atas puncak gunung Gerizim lah menurut mereka tempat yang tepat. Jadi Kristus berkata bukan di Yerusalem, bukan pula di Samaria, tidak. Tetapi dia ada di sini. Penyembahan itu bukan ada di Yerusalem, bukan juga ada di atas gunung Gerizim di Samaria. Tetapi Kristus berkata penyembahan itu justru ada di sini. Penyembahan itu dia mengalir dari hati. Dari hati saya dan saudara. Yerusalem menyembah, tetapi penyembahannya dalam bentuk ritual agama, tetapi tanpa semangat. Pengetahuan soal penyembahan ada bagi orang Yerusalem, tetapi semangat ibadahnya, gairah penyembahannya tidak ada, hilang. Karena itu Matius pasal 15 ayatnya yang ke-8 dia berkata begini. Matius 15 ayatnya yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi kalau soal bicara metode penyembahan, liturgi penyembahan, Israel lah jagonya, Yerusalem lah jagonya. Tetapi semangat dan gairahnya enggak ada, karena semua hanya metode. Lalu Samaria gairahnya ada, semangatnya ada, tapi pengenalan akan Tuhannya yang enggak ada. Ini terbalik lagi. Kita lihat di situ di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-22 bagian A dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi orang Samaria menyembah Allah dengan gairah, dengan semangat yang tinggi, tapi pengenalan akan Tuhan yang gak ada, hilang. Kalau Yerusalem tidak, mereka kenal siapa Allah mereka, tapi semangat penyembahannya yang hilang. Karena itu hanya aturan dan metode, itu hanya tata cara, itu hanya liturgi, dan itu menjadi semacam ritual saja, ritual agama. Sedangkan Samaria punya semangat, punya gairah, pengenalan akan Tuhannya yang gak ada. Jadi Yesus tekankan bukan di Yerusalem, bukan pula di Samaria, tapi dia ada di sini. Hari ini juga kau telah bertemu dengan dia. Saya percaya pagi hari ini kita jumpa Tuhan. Haleluya. Kita jumpa Allah. Sehingga hati kita yang tadinya susah Tuhan sudah hiburkan. Hati kita yang tadinya berat kini Tuhan sudah memberikan semacam kelegaan. Dan Tuhan menetapkan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kesadaran kita penting di dalam satu penyembahan. Penyembahan yang sejati bukan persoalan tempat di mana kita menyembah. Penyembahan sejati adalah persoalan di mana hatimu saat kau menyembah Tuhan. Penyembahan sejati bukan persoalan kau berada di mana, kau berada di tempat yang mana, haleluya. Tapi penyembahan sejati itu hatimu di mana saat kau menyembah Tuhan. Bisa saja kau ada dalam gereja, tetapi pikiran dan hatimu jauh daripada. Itulah yang firman Allah katakan tadi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Boleh tubuh ini berada di gereja berdiri bertepuk tangan, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Hatinya dia tidak connect dengan roh Allah. Badan tubuh ada di gereja, hati dan pikiran ada di luar. Itu yang kita ubah cara penyembahan kita. Kita berdoa supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Allah hadir dalam penyembahan. Karena itu sekali lagi saya katakan, momen apakah yang paling disukai Tuhan? Bukan pada saat khotbah. Karena Tuhan itu dia firman. Bapak Gembala khotbah bisa salah, karena dia sang firman itu. Momen pada saat seperti apakah yang Tuhan paling senangi dalam sebuah ibadah?
Bukan pada saat kita memberi persembahan, tetapi pada saat kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita menyembah Tuhan, Dia hadir. Firman Allah berkata, hanya penyembahan yang bisa menghadirkan Tuhan. Jadi ketika penyembahan dinaikkan, Dia hadir. Dia bertata di atas puji-pujian orang benar. Jadi momen yang paling ditunggu Tuhan saat dalam sebuah kebaktian, sebuah ibadah adalah penyembahan. Bukan pada saat Bapak Gembala sampaikan firman, saya manusia biasa, saya khotbah ayat-ayatnya juga bisa salah-salah. Bisa jadi malaikat tegur saya dan berkata, hei, kau salah buka ayat itu. Tetapi saat kita menyembah Tuhan, semua berpadu, hati kita menjadi satu di sana. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena semua pandangan, semua tangan terarah kepada Kristus. Lalu Dia hadir. Jadi hati kita, kemarin bapak ibu-ibu yang sudah mengikuti seminar, yang menjadi semacam dia penyambung antara kita dengan Tuhan dalam penyembahan, tentu adalah hati kita. Yang menjadi salurannya adalah hati kita. Yang menjadi pipa untuk kita terkoneksi kepada Allah adalah pipa. Kalau pipa dia mampet karena kotoran ada di dalamnya, kita tidak akan mungkin tersambung. Jadi bersihkan dulu hatimu supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Jadi kita lihat penyembahan ini penting. Istilah penyembahan itu hanya ada di kerajaan, saudaraku. Istilah penyembahan hanya ada di dalam satu lembaga yang bernama kerajaan. Dan saudara tahu, saat kita menyembah Tuhan, Kristuslah Raja kita. Karena semua umat Tuhan ketika menghadap Raja, semua harus sujud menyembah Dia. Jadi bahasa istilah penyembahan itu hanya ada di dalam dunia kerajaan. Hanya Raja yang layak disembah dan dipuji. Lalu siapa yang menjadi Raja kita pagi hari? Dia Kristus. Dia layak terima semua penyembahan kita. Pertanyaannya, penyembahan kita layak tidak? Berkenan apa tidak? Jadi yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Dia berkenan atas pujian dan penyembahan kita apa tidak? Sama seperti Ester. Ester untuk bertemu Raja saja tidak sembarangan. Tanya dulu, Raja suka apa tidak? Raja berkenan apa tidak ya? Barulah Ester bisa kesan. Tidak sembarangan dia pergi menghadap Raja, meskipun Raja suaminya. Raja itu suaminya Ester. Tapi Ester untuk menghadap suaminya sebagai raja tidak sembarangan, meskipun dia istrinya. Dia tanya dulu, Raja berkenan enggak kalau saya ketemu dia? Jadi saya dan saudara, saat Raja hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bertanya-tanya dia berkenan hadir. Tapi saya percaya dia berkenan hari ini. Saudara boleh katakan amin? Amin. Karena kita telah merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Kita akan lihat penyembah yang benar itu seperti apa. Yang pertama, di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Itu yang pertama. Penyembahan seperti apa yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, menyembah Bapa. Hubungan kita dengan Allah diibaratkan seperti bapa dan anak. Kita merasa dekat. Kita bukan orang jauh. Kita bukan orang luar. Tetapi kita adalah anak daripada Bapa. Kita bukan anak tetangga. Kita adalah anak daripada Bapa. Jadi saat menyembah kita sadari bahwa kita ini anak Bapa. Hubungan kita dekat dan begitu akrab sekali. Jangan saudara menyembah tapi kau merasa itu jauh, sehingga saya dan saudara tidak merasakan apa-apa. Galatia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Galatia 4 ayat 5 sampai ayat 6. Ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi penyembahan yang benar adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Firman Allah membahasakannya begitu dekat Bapa dengan anak, sampai dia berkata, adakah daripadamu jika anak meminta roti maka Bapa memberikan batu? Adakah daripadamu jika anak meminta ikan lalu kepadanya Bapa memberikan kalajengking ataupun ular? Tentu tidak ada. Lalu kalimat selanjutnya berbunyi, jika kau Bapa saja di dunia yang tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Jadi dia Bapa yang begitu dekat dengan saya dan saudara. Dia adalah Bapa kita. Penyembahan yang pertama, kita menyembah di dalam Bapa, menyadari Bapa itu adalah dekat sekali dengan. Yang namanya hubungan Bapa dan anak kan tentu dekat. Jika dia sebagai Bapa, kenapa kita harus khawatir? Jika dia sebagai Bapa kita, kenapa kita harus ragu dan takut? Dia Bapa kita kok. Tanggung jawab sebagai Bapa, dia mensuplai makanan, dia melihat kebutuhan dan keperluan anak-anaknya. Itu tugas Bapa. Adakah kau Bapa di rumah-rumah membiarkan anak-anakmu lapar? Tentu tidak ada. Kau Bapa yang kurang ajar itu. Tapi sebagai Bapa, pada umumnya pasti dia peduli terhadap anak-anaknya. Jika dia Bapa kita, kenapa kita harus ragu dan takut? Dia adalah Bapa kita kok. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita tidak khawatir. Karena dia adalah Bapa yang bisa menjamin keselamatan kita, menjamin keamanan kita, dan menjamin kebutuhan kita. Sandang, pangan, dan papan semua dicukupkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Bapa. Kita tidak khawatir. Perhatikanlah anak-anakmu di rumah yang kecil-kecil. Adakah mereka khawatir terhadapmu? Tidak ada. Karena mereka semua gantungkan hidup mereka kepadamu sebagai orang tua. Saya tidak pernah mendengar anak kami Eliezer ataupun Benaya berkata, Pak, hari ini kita mau makan apa ya? Pokoknya dia tahu saja ada susu, ada makanan, ada telur, dan jangan lupa ada supermi juga, makanan kesukaan. Pokoknya dia tahu barang-barang itu pasti ada. Dia tidak pusing, kata hari ini mau. Pernahkah kau dengar Ivana bertanya kepada Ibu Marisa, kita hari ini mau makan apa kah? Tidak ada, tidak pernah. Pokoknya mereka tahu saja Bapak dan Mama sudah siap makanan di meja. Mereka tidak pusing. Kenapa begitu? Karena mereka tahu, mereka sadar Bapak pasti memberi mereka makan. Jadi hubungan kita dengan Bapak begitu dekat dan begitu akrab sekali. Dia tidak mungkin mencelakai kita. Dia tidak mungkin mengapa-apakan kita, membawa pada kita hal-hal yang merusak hidup kita. Seperti yang aku katakan di dalam ilustrasi, dan izinkan aku menyampaikannya lagi. Dalam sebuah air terjun Niagara yang ada di Amerika Serikat. Air terjun Niagara adalah salah satu air terjun terbesar dan tertinggi di dunia. Sehingga banyak kali akrobat di sana melakukan pertunjukan. Jadi dalam suatu kesempatan akrobat, dia bentangkan tali dari ujung satu kepada ujung yang lain. Lalu dia berjalan di atas tali itu. Di sebuah air terjun Niagara yang dalam dan tinggi itu, dia bentangkan tali dan semua penonton, semua media dihadirkan di sana menyaksikan pertunjukan akrobat jalan di atas tali. Dia jalan menyeberang, dia sampai di seberang. Orang bertepuk tangan, memberikan aplaus dan memberikan semangat. Lalu dia berkata, saudara percaya saya bisa kembali ke sebelah dan menyeberang lagi? Kami percaya. Karena pertama kan tadi Bapak sudah menyeberang dengan selamat. Oke, saya akan kembali menyeberang, tapi dengan satu syarat. Bisakah aku bawa satu orang? Adakah di sini yang bersedia? Suasana terdiam. Suasana tadi yang ramai itu terdiam seketika. Adakah yang berani ikut saya naik di atas punggungku? Aku mau gendong dia. Tidak ada yang berani angkat tangan.
Bapak yang baju putih, oh jangan saya Pak, saya baru saja menikah. Bapak yang baju merah, oh jangan saya Pak, saya baru dipromosikan, baru naik jabatan saya. Dalam suasana hening itu tiba-tiba ada satu anak kecil angkat tangan, saya mau Pak, saya mau. Oke, naik. Mereka menyeberang, si bapak akrobat gendong dia, selamat. Media kesana berbondong-bondong tanya anak, nak kau berani sekali. Kenapa kau begitu berani sekali? Kau tidak takut mati ya? Saya tidak takut mati. Saya tidak khawatir, karena yang menggendong dan si akrobat itu adalah papa saya. Adakah papa membuang dia dari atas? Wah, tidak mungkin. Namanya papa dia gendong dengan hati-hati, menyeberang di atas tali itu, menyeberang air terjun. Jadi dia percaya tidak mungkin masa bapaknya dia mencelakai dia. Tidak ada. Pokoknya dia yakin saja pasti bapaknya menjaga keamanan, menjamin keselamatan. Adakah saudara khawatir hari-hari? Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan saya dan saudara. Dia mencukupkan kita. Ayat Alkitab Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Kita untuk apa khawatir? Kita bisa makan, kita bisa minum. Kita lihat yang kedua dalam ayatnya, di situ dikatakan, firman Allah berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh. Yang pertama di dalam Bapa dan yang kedua di dalam roh. Penyembahan terjadi di dalam roh kita. Karena manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa. Jika penyembahan dia hanya menyentuh tubuh, jika dia hanya menyentuh jiwa, dia stop di pikiran, dia stop di perasaan. Tapi kalau penyembahan itu dia sampai masuk dan menyentuh roh kita, penyembahan kita menjadi lain. Kalau penyembahan itu dia hanya menyentuh pikiran, maka seperti orang Yerusalem, orang Israel yang kata saya tadi, penyembahan itu hanya sebatas liturgi, tata cara ibadah. Kenapa? Karena dia hanya di pengetahuan, dia hanya sampai di pengetahuan. Mereka tahu. Orang Yerusalem jangan coba-coba soal tata cara ibadah. Mereka orang tidak sembarangan soal ibadah. Mereka hanya sebatas pengetahuan, tapi mengalami Tuhan itu yang gak ada. Jadi saudara tahu tentang tata cara ibadah, tahu tentang cara penyembah, tapi kalau tidak sampai di rohmu, wah ini bahaya sekali. Karena ketika roh kita bertemu dengan Roh Kudus, maka terjadi lawatan Allah. Kita akan menjadi berbeda. Kita menjadi manusia yang lain, manusia rohani. Jadi penyembahan dia kalau hanya menyentuh pada fisik dan pikiranmu, wah itu dia hanya di bibir saja, tapi hati jauh kepada Tuhan. Matius 15 ayat 8 tadi berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi penyembahan di dalam roh ini melibatkan seluruh unsur, seluruh panca indera kita terlibat semua untuk dalam penyembahan. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30, Markus 12 ayat 30 firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Seluruh unsur hidup kita terlibat. Jadi kita menyembah di dalam roh. Roh Kudus akan masuk di dalam hidup kita. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Yang terakhir, di situ disinggung, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir adalah kebenaran. Yang pertama Bapa, menyembah dalam Bapa. Yang kedua menyembah di dalam roh. Dan yang ketiga menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran ini adalah bicara tentang posisi kita, tentang kehendak Tuhan terhadap kehendak Allah. Kehendak Tuhan tertuang di dalam firman Tuhan.
Semua isi hati Allah, semua ide Tuhan tertuang di dalam firman Allah. Jadi kita menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Allah menjadi patokan dan landasan untuk saya dan saudara beribadah. Jangan yang lain. Firman Allah menjadi landasan, menjadi patokan. Dan saudara tahu firman Allah ini adalah undang-undang sorga. Sorga punya undang-undang, tidak sembarang. Ya namanya raja. Dalam sebuah sistem kerajaan ada undang-undang. Dan kita tahu kerajaan sorga pun punya undang-undang. Undang-undangnya apa? Firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Allah, berarti kita melakukan undang-undang sorga. Kita tidak boleh keluar dari undang-undang ini. Ini sangat luar biasa. Kita terus memuliakan Tuhan, penyembahan di dalam Bapa, di dalam Roh, dan di dalam kebenaran. Tetap hidup benar, orang mencemooh, orang menghina, tidak pusing. Tetap melayani Tuhan. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Tidak pusing. Saudara tetap cari Tuhan. Dia Allah yang layak untuk dimuliakan.